Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang dinamika partikel dengan level sedang hingga sulit. Oke, di sini ada 2 buah balok, kemudian dikasih tali, lalu ditarik ya. Oke, langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu tegangan talinya arahnya kemana. Oke, jadi karena ini balok diikat atau dihubungkan dengan tali, maka dia di sini memiliki tegangan tali. Nah, kalau tegangan tali itu punya arah 2 kayak gini. Ini adalah T. Oke, kemudian untuk mengerjakan soal ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita cari percepatan sistem. Menggunakan rumus A sama dengan jumlah gaya dibagi massa total. Jumlah gayanya itu berarti berapa? 180 yang ini ya. Kemudian dibagi massa total 5 ditambah 4 sehingga 180 dibagi 9 bagi 2 berarti nanti didapatkan 20 meter per second kuadrat. Itu adalah percepatan sistem. Kemudian kita mencari tegangan tali. Nah, untuk mencari tegangan tali bisa pakai balok yang pertama, anggaplah ini yang pertama, ini yang kedua ya, atau balok kedua. Kita misalkan menggunakan balok yang pertama. Kita punya rumus karena balok kan karena ditarik secara horizontal, jadi ini horizontal. Kemudian kalau ke atas atau ke bawah itu kan vertikal. Nah, karena gaya tariknya itu secara horizontal, otomatis kan baloknya akan bergerak secara horizontal, pergerakan arah pergerakan. Sehingga coba kita gambarkan dulu pada balok pertama itu gaya yang bekerja apa aja. Jadi di sini ada T ya, cuma satu ya. Sehingga nanti masukkan rumus sigma F sama dengan M dikali A. M-nya kita pakai massa balok pertama. Sigma F-nya itu adalah gaya yang mendatar, yaitu T, cuma T, berarti kita masukkan T sama dengan M1, 5, dikali A, percepatannya 20, maka didapatkan 100 Newton. Sekarang, kalau misalkan kita menggunakan balok kedua, kita gambarkan dulu. Di sini ada F sebesar 180, kemudian di sini ada T. Kemudian beratnya adalah 4 kilo. Kita menggunakan sigma F sama dengan M2 dikali A. Jumlah gayanya itu ada F, kita kurangi dengan T. Kenapa dikurangi? Karena mereka beda arah. Jadi yang kanan kita positifkan, yang kiri kita negatifkan. M2 nya adalah 4, A nya adalah 20. Kita mau cari T, berarti F nya kita masukkan dulu 180, 4 kali 20 itu 80, kita pindah ruas berarti menjadi negatif ya, sama dengan T. Berarti nanti dapat 100 Newton sama dengan T. Jadi hasil kanan dan kiri sama ya, untuk balok 1 sama balok 2 sama. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, balok bermassa 20 kg, kita tulis dulu yang diketahui ya. Masanya adalah 20 kg, di atas lantai kasar, berarti nanti ada gaya gesek. Diketahui mu S atau koefisien gesek statis 0,6, mu K nya 0,3. Balok ditarik gaya sebesar F mendatar dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang kita tentukan adalah gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan baloknya. Oke, kemudian jika ditarik F nya 100, F2 nya adalah 140. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Misalkan F nya 100 Newton ya, kita mau cari gaya gesek nih. Gaya gesek rumusnya apa? Mu S dikali N. Kalau misalkan bendanya itu diam gitu ya. Kalau bendanya sudah bergerak, maka kita menggunakan mu K dikali N. Itu dulu pengetahuan yang pertama. Kemudian kita gambarkan baloknya dulu, biar kita tahu gaya yang bekerja. Oke, kemudian balok ditarik gaya, buatlah arah gaya. Kemudian karena balok ketika
ditarik ke kanan, maka dia akan bergerak ke kanan kan logikanya. Berarti nanti di arah kiri itu ada yang namanya gaya gesek atau FG karena permukaan lantainya itu kasar. Kemudian karena balok itu tentunya memiliki massa, maka dia akan punya gaya ke bawah yaitu W, dan gaya normal yaitu gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh yaitu N ya. Gini. Nah, untuk mencari gaya gesek, jadi gini, untuk menentukan ketika ada gaya bekerja pada sebuah balok, itu kan kita harus tahu gaya geseknya berapa nanti dibandingkan dengan. Oke, jadi kita sudah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Nah, ingat biar kita tidak bingung, jadi yang mau kita cari itu menentukan apakah balok ini itu akan bergerak jika ditarik dengan gaya 100 Newton. Nah, caranya gimana? Ada aturannya. Jadi jadi gini. Kalau misalkan gaya gesek itu lebih besar daripada gayanya, maka tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, maka A-nya otomatis 0 karena kan bendanya tidak bergerak, jadi percepatannya akan 0. Tapi kalau F-nya lebih besar daripada gaya gesek, maka bergerak. Untuk mencari A-nya itu akan masuk ke tahapan lebih lagi. Nah, setelah itu berarti kan kita harus cari FG-nya dulu nih. FG punya rumus ini ya, antara dua ini ya, tapi kita belum tahu N-nya, berarti kita mau cari N-nya dulu sebelum masuk ke gaya gesek. Sehingga kita cari N itu gayanya ada pada sumbu Y. Jadi nanti kita menggunakan sigma FY sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena bendanya kan tidak akan bergerak secara naik atau ke bawah gitu kan. Jadi dia diam, maka kita sama dengan kan 0. Kemudian kita tuliskan semua gaya yang ada pada sumbu Y, yaitu N dikurangi W sama dengan 0. Kemudian maka N sama dengan W. W itu rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Berarti massanya berapa? 20 kilo. Gravitasinya berapa? 10. Berarti N-nya berapa? 200 Newton. Selanjutnya kita bisa menghitung kita bisa menghitung FG-nya ya. FG sama dengan μS dikali N. μS-nya berapa? 0,6. N-nya berapa? 200. Hasilnya berapa? 120 Newton. Nah, tadi kan F-nya itu 100 Newton, FG-nya itu adalah 120 Newton. Jadi hubungannya bagaimana? FG-nya lebih besar daripada F. Jadi percepatannya adalah 0 karena benda tidak bergerak. Kita ulangi ya. Jadi langkah pertama kita cek dulu. Kita mau cari gini. Langkah pertama kita uraikan gaya-gayanya dulu kayak gini. Lalu karena kita mau cari gaya gesek butuh N, sedangkan kita belum punya, sehingga masuk ke hukum Newton yang sigma FY. Kenapa sigma FY? Karena kita mau cari N. N berada pada sumbu Y. N sama W itu di sumbu Y. Kalau F sama FG itu di sumbu X. Setelah kamu dapat N, kamu bisa hitung gaya gesek. Setelah dapat gaya gesek, kamu bisa membandingkan hubungan antara F dengan FG-nya. Sampai situ paham ya? Selanjutnya, kondisi kedua kita mau cari ketika F-nya adalah 140. Oke. Kita tuliskan dulu. Tadi di sebelum B, tadi kita sudah dapat bahwa FG-nya itu adalah 120 Newton. Nah, sekarang kita ganti F-nya itu adalah berapa tadi? 140 Newton ya.
140 Newton. Maka hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah F-nya lebih besar daripada Fg, jadi bendanya akan bergerak. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu balok-baloknya atau arah garah gayanya. Yang pertama ini ada F ke sini, kemudian di sini ada Fg, di sini ada gaya normal, di sini ada berat. Oke, kemudian karena bendanya bergerak, otomatis bergeraknya ke arah mana? Ya ke arah kanan, sesuai dengan arah F-nya. Ya, oke. Kemudian untuk mencari A, kita bisa menggunakan hukum Newton, tapi hukum Newton yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena bendanya sudah dipastikan dia akan bergerak. Kemudian arah gerak balok itu kan sesuai sumbu X, berarti nanti kita tulis sigma Fx. Kemudian kita tuliskan gaya yang ada pada sumbu X, yaitu F dikurangi Fg sama dengan massa dikali A. Kita mau cari A-nya. F-nya berapa? F-nya 140, Fg-nya berapa? 120, sama dengan massanya berapa? Massanya itu 20 A, berarti 20 sama dengan 20 A, menjadi 20 dibagi 20 sama dengan A, berarti 1 A. Coba dicek lagi ada yang salah atau enggak. F-nya itu 140. Oh, sebentar. Ini gaya gesek. Gaya gesek ini itu adalah gaya gesek statis. Untuk mencari hubungannya aja. Ini kan tadi sudah bergerak, FGS ya. Nah, kalau sudah bergerak, kita harus ganti gaya geseknya menjadi gaya gesek kinetis. Rumusnya adalah NK kali N. Mu-nya berapa? 0,3. Gaya normalnya tadi di pencarian sebelumnya berapa? 200. Berarti 60 Newton. Jadi nanti Fg yang di sini itu harus Fg kinetik. Oke, kita hapus dulu. 60 berarti nanti didapatkan 80 ya, sama dengan 20A. Coret 8 dibagi 2 sama dengan A. 4 meter per second kuadrat sama dengan A. Sampai situ paham ya? Jadi perbedaan gaya gesek itu ada dua, gaya gesek statis kalau bendanya diam, gaya gesek kinetis kalau bendanya bergerak. Untuk soal nomor 3, jadi ada sebuah kotak dengan massa 70 kg, massa 70 kg, lalu ditarik dengan gaya 400 Newton. Sudutnya itu 30 derajat terhadap horizontal. Koefisien gesek kinetis mu-nya adalah 0,5. Yang ditanyakan adalah A-nya. Oke, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Ada balok ditarik oleh gaya F tapi membentuk sudut, berarti kayak gini ya. Ini adalah F. Kemudian sudut terhadap horizontal berarti di sini 30 derajat. Kemudian apa lagi? Ada gaya gesek berarti di sini. Kemudian ada gaya normal sama gaya berat. Oke. Karena bendanya itu akan bergerak ke arah kanan sesuai dengan arah F-nya, berarti nanti kita akan menggunakan sigma Fg-nya Fx terlebih dahulu. Oke, sebelum itu langkah pertama kita harus proyeksikan F yang miring ini terhadap sumbu X sama sumbu Y, yaitu Fx sama Fy. Rumusnya masih ingat? Untuk Fx itu kan diapit oleh sudut ini atau dekat dengan sudut, jadi nanti kita menggunakan F cos theta. Kalau Fy nya jauh dari sudut berarti F sin theta. Kemudian kita coba masukkan ke sigma F X sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja pada sumbu X itu apa aja? Yang pertama ada Fx, dia kan di sumbu X ya, kita tuliskan F cos
theta, atau langsung aja F cos 30. Kemudian ada lagi nggak? Adanya Fg ya. Oke, seperti ini. Berarti kita minuskan Fg aja karena beda arah. Kemudian masanya berapa? 70 A. F nya berapa? F nya adalah 400. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya, dikurangi Fg. Fg itu mu K dikali N sama dengan 70A. Mu K nya sudah ada belum? Sudah. Sebentar, ini kita kerjakan dulu. Berarti 200 akar 3 dikurangi mu K. Mu K nya kita ganti karena sudah diketahui 0,5 atau setengah aja, dia bisa dicoret, dikali N. N nya sudah ketemu belum? Belum ya. Berarti kita harus mencari N nya. N itu ada pada di sini, berada pada sumbu Y. Berarti nanti kita bisa menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena bendanya nggak bergerak ke atas atau ke bawah, tapi geraknya mendatar. Kemudian kita tuliskan gaya yang ada pada sumbu Y. Ada M, ada Fy, berarti F sin 30 dikurangi W sama dengan 0. Kita mau cari N nya, berarti N sama dengan W nya kita pindah ruas. W itu massa kali G, atau gini aja, kita tulis dulu aja W, kemudian dikurangi F sin 30. W nya itu massa kali gravitasi, berarti 10 ya, dikurangi F nya 400 sin 30 itu setengah, berarti 700 dikurangi 200, N nya akan dapat 500. Oke, kalau sudah kita ganti, berarti masukkan ke sini 200 akar 3 dikurangi setengah dikali 500 sama dengan 70A. Coret, berarti 200 akar 3 dikurangi 250 sama dengan 70A. Selanjutnya, kalau selanjutnya akar 3 itu adalah 1,7 dikurangi 250 sama dengan 70A. Nah, sekarang kita hitung nih. Kita coba hitung 200 dikali 1,7 itu nanti dapat 340 dikurangi 250 sama dengan 70A. 340 dikurangi 250 nanti akan didapatkan 90, berarti 90 dibagi 70 sama dengan A. 9 dibagi 7 itu nanti akan didapatkan 1,28 meter per second kuadrat sama dengan A. Angkanya nggak cantik ya, nggak apa-apa. Oke, dari situ berarti sudah dapat nilai percepatannya. Kalau tadi kita sudah belajar materi yang cukup mudah levelnya, sekarang soal kelima ini agak berpikir sedikit. Jadi yang ditanyakan itu adalah gaya kontak. Nah, secara pengertian gaya kontak itu adalah gaya yang terjadi akibat dari dua benda yang melakukan kontak satu sama lain. Oke. Nah, logikanya gini. Kalau kita mendorong balok kedua, tentunya balok kedua itu akan mendorong balok pertama. Bisa kita tuliskan F21. Nah, ketika balok kedua itu memberikan gaya ke balok pertama, maka balok pertama itu akan memberikan reaksi yang sebaliknya, yaitu F12. Sampai situ paham ya? Itulah yang disebut gaya kontak. Oke, nah di sini untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu percepatan sistemnya menggunakan hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian yang ditanyakan adalah A, maka sigma F per M nya itu adalah M total, yaitu M1 ditambah M2.
sigma F-nya itu adalah gaya totalnya yaitu 6 dibagi masanya 2 ditambah 4, berarti 1 meter per second kuadrat. Kemudian untuk menghitung gaya kontak, misalkan kita melihat dari masa 2, kita lihat dari masa kedua ya. Oke, menggunakan rumus sigma F sama dengan M2 dikali A. Pada balok kedua dia kan ada gaya dorong, berarti F. Kemudian ada gaya yang berlawanan tidak, yang bekerja pada balok kedua. Jawabannya tidak ada ya, karena gaya kontaknya ini searah dengan gaya dorong. Jadi pada balok kedua itu ada gaya dorong, dan balok kedua itu juga memberikan gaya yaitu F21, dan arah mereka itu sama. Ketika arahnya sama, berarti bisa kita tulis langsung F sama dengan M2. M2 itu adalah 4, A-nya adalah 1. Jadi gaya kontaknya itu adalah 4 Newton. Nah, sekarang kita tinjau dari M1. Harusnya nanti nilainya itu sama. Sekarang kita lihat untuk balok pertama itu dia ada gaya dorong, berarti F, tapi dia ada gaya kontak F12 yang berlawanan arah dengan gaya dorong, berarti dikurangi F12 sama dengan masa balok dikali 1, maka F sama dengan 2, F12 nya kita tambahkan. F12 itu adalah gaya kontak yang kita cari, berarti nanti F nya itu adalah 6 dikurangi 2 sama dengan F12, berarti 4 Newton. F12 ini berarti kita tulis F21 ya. Oke, jadi hasilnya itu sama.